Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Setiap detik dalam kehidupan kita ini, kita bergelimang dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detiknya. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib bersyukur kepada Allah. Dan dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, Allah karuniakan kepada manusia, tidak ada nikmat yang lebih besar, nikmat yang lebih utama, nikmat yang harus lebih kita syukuri daripada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah sesuatu yang mudah, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, ketika seorang muslim melangkahkan kakinya ke masjid Allah. Bukan sesuatu yang gampang ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bermudarasah dengan Al-Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu agama Allah. Itu bukan sesuatu yang mudah. Semua itu menjadi mudah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling terindah, manusia yang tidak pernah salah dalam mengucapkan kalimat, manusia yang paling ikhlas ibadahnya, manusia yang paling bagus caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman saja, Pak, yang mau dan rela menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik dalam kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Umat Islam ini tidak butuh dengan suri tauladan yang lain kalau mereka mau menyelami, mendalami kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji sebahagian dari hadis-hadis beliau yang mulia, itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan syafaat Rasul kita tercinta alaihi salatu wassalam. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah pada malam ini kita akan membahas tentang amalan prioritas selama di bulan Ramadan. Banyak bahasan yang harus kita bahas kalau kita membahas Ramadan, mulai dari masalah fikihnya, mulai dari masalah keikhlasannya, mulai dari masalah semangat dalam ibadahnya. Namun pada pertemuan ini kita ingin mengambil satu bahasan, yaitu amal apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala prioritaskan ketika datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini ingat kalimat ini baik-baik ini. Diturunkannya bulan Ramadan, sesungguhnya di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia, menjadi agung,
menjadi besarnya ampunan Allah di situ bukan karena puasanya. Itu kata sebagian para ulama hadis. Karena puasa juga ada pada hari-hari yang lain. Tetapi yang paling utama bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah karena di dalamnya diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an itu akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman mana salah dan mana benar, mana yang hak dan mana yang batil. Makanya gak ada Pak istilah orang-orang sekarang kan kebenaran itu relatif, gak ada. Kalau kita beriman kebenaran itu mutlak. Itulah fungsi diturunkannya Al-Quran. Kebenaran itu mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah katakan halal itulah kebenaran. Apa yang Allah katakan haram kita tinggalkan. Baik, dulu para ulama salaf dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan Pak sebelum datangnya bulan Ramadan mereka tidak pernah berhenti minta sama Allah agar dipanjangkan umurnya sampai Ramadan. 3 bulan. Berarti dari bulan apa tuh Pak? Dari bulan apa? Jangan-jangan tidak hafal juga bulan Hijriah. Sebelum Ramadan, ini bulan apa sekarang? Sya'ban. Berarti mundur. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan sebelum Ramadan bulan apa aja? Ada bilang Zulhijjah juga. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Anggap 3 ini atau 2 bulan sebelumnya. Itu para sahabat sudah minta sama Allah dan tidak berhenti. Mereka meminta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya, berkahi umur saya agar saya sampai ke bulan yang penuh dengan ampunan itu. Maka di antara amalan yang pertama yang menjadi prioritas ketika datangnya bulan Ramadan tentu adalah amalan puasa. Itu yang pertama. Karena di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Syaratnya 2, Pak. Barang siapa yang berpuasa dengan iman. Harus dengan iman. Bukan karena ikut-ikut orang, bukan karena malu sama teman kantor kalau saya tidak puasa. Harus dengan iman. Makna dengan iman apa? Ketika saya puasa, ya Allah ada ganjaran di hari akhirat. Itu iman itu. Ketika saya sholat, Allah melihat sholat saya, Allah menghitung pahala ibadah saya. Itu iman. Tapi kalau kita sholat, kita puasa, dalam hati kita dihitung gak amal saya ya? Apa benar ini sholat besok berpengaruh di akhirat? Ini gak ada dengan iman namanya. Iman itu percaya dengan segala keutamaan yang Allah sebutkan. Imanan wahtisaban. Kemudian yang kedua, dia berpuasa benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu Pak yang lebih mahal daripada pahalanya Allah. Gak ada. Harus kita bisa belajar untuk merasakan itu dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang lebih harus kita dahulukan daripada soft pertamanya kaum muslimin. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka tahu, Lau kana ya'lamun nas ma fi shaufil awal, kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di shaf yang pertama, mereka pasti datang merangkak ke masjid, atau mereka pasti akan mengundinya shaf pertama itu. Ini baru masalah shaf. Belum Allah menjelaskan masalah keutamaan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa kita yang tidak berdosa Pak? Makanya diampunkannya dosa seorang hamba itu nikmat dari Allah. Diampunkannya kesalahan-kesalahan kita ketika kita serius di bulan Ramadan, itu karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan itu bulan taubat. Maka perbaiki segala ibadah kita di situ. Yang pertama adalah ibadah puasa. Dan dalam masalah ibadah puasa, saya tidak akan menyinggung masalah fikihnya karena perlu ada bahasan khusus. Tapi yang akan saya singgung di sini masalah
bagaimana sikap kita ketika berpuasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Sebelum Ramadan suka dusta, suka bohong, suka nipu orang. Datang Ramadan gak berubah tulisan dia, tetap aja dusta, tetap nipu orang, tetap namimah, tetap ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah butuh dengan lapar dan hausnya. Percuma puasa dia. Puasa dia sah, tetapi pahalanya tidak ada apa-apa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa. Maka mulailah puasa kita dengan segala hal yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang pertama, mulai dari makan sahurnya diakhirkan. Contoh itu Pak, semakin mirip ibadah kita dengan ibadahnya Rasul, semakin Allah cinta. Semakin persis solat kita dengan solatnya Rasul, semakin Allah ridha. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, kalau seandainya mereka cinta kepadaku, kalau kita cinta sama Allah, maka manusia harus mengikuti jalanmu ya Rasulullah. Itu salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makan sahur diakhirkan. Kemudian ketika makan sahur ya, memang mengikuti sunnah Nabi, mulai dengan rutab. Kita mengingat kembali ilmu Ramadan sedikit. Kemudian ketika datang buka puasa ya, kemudian membaca doa yang benar. Bukan lagi Allahumma lakasumtu, itu udah lewat bahasannya ikhwan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu hadisnya lemah. Ngapain kita mengamalkan hadis yang lemah? Ada hadis yang lebih sahih. Dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jangan lupa baca doa itu. Kemudian berbuka disegerakan, dan yang lebih penting daripada itu adalah ketika di malam-malam Ramadan. Maka setelah amalan puasa, amalan yang kedua adalah amalan qiyamul lail, salat tarawih. Ini salat yang mulia kaum muslimin dan muslimat. Dalam sebuah hadis yang sahih ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang salat tarawih. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maksudnya sampai imam itu witir, kutiba lahu qiyamul lailah atau kama qal, maka dituliskan baginya salat semalam suntuk. Siapa yang kuat salat semalam suntuk di sini Pak? Ada enggak orang yang mampu salat dari Isya dia salat sampai subuh? Enggak ada yang mampu kita. Tapi kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tarawih mungkin hanya setengah jam atau mungkin hanya 1 jam tarawih kita, Allah tuliskan pahala untuk kita semalam suntuk. Itu Ramadan, hanya berlaku di Ramadan. Makanya kalau kita tarawih ya, selesaikan bersama imam, itu yang paling terbaik. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat sampai 3 malam. Di malam yang keempat, Nabi tidak melanjutkan di masjid. Kenapa? Karena Nabi takut tarawih ini dibebankan menjadi sebuah kewajiban untuk umat. Maka Nabi salat di rumah. Tapi praktek Nabi salat di masjid sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyatukan manusia menjadi satu jamaah salat tarawih. Nah, salat tarawih ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, memang dia tidak wajib. Dia tidak wajib, dia hukumnya sunnah. Tetapi orang yang cinta dengan Ramadan, orang yang mengharapkan ampunan di bulan Ramadan, dia pasti enggak mau terlewat tarawih. Sempatkan walau setengah jam, walau 20 menit, yang penting tarawih. Yang penting bukan tarawih yang 5 menit 23 rakaat selesai. Itu tarawih tidak benar, tumakninah yang enggak ada. Minimal antum salat 11 rakaat, lebih mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama imam, selesai. Allah tuliskan untuk kita pahala semalam suntuk bulan Ramadan. Baik, di salat tarawih ya, tentu seorang itu mencari tempat yang paling terbaik untuk dia menikmati bacaan-bacaan salat. Maka di sini pentingnya seorang imam yang memang menguasai apa yang dia baca.
Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawati fa fi sunnah." Yang menjadi imam sebuah kaum itu orang yang paling ya ummul aqra. Aqra itu orang yang paling bagus dengan bacaan Al-Qur'annya. Bagus bukan tangga nadanya, tapi bagus tajwidnya, makharijul hurufnya tepat. Itu yang dimaksudkan dengan bagusnya bacaan. Kalau mereka sama-sama bagus, maka yang paling mengerti dengan hadis, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sama-sama mengerti dengan sunnah, maka yang paling pertama hijrah, ya. Sebagian para ulama mengatakan warga setempat. Jadi kalau pemukiman kaum setempat, kalau mereka sama-sama tinggal di satu tempat, yang paling tua di antara mereka. Jadi yang tua itu terakhir. Tetapi kalau dia menguasai Al-Quran, dia lebih utama dimajukan. Maka ini amal yang kedua kaum muslimin dan muslimat, amalan sholat. Dan kalau bisa kita sholat itu hadirkan hati, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Shallu ka sholati muwaddi'." Sholatlah kalian sebagaimana orang yang hendak meninggalkan dunia. Hadirkan itu, perasaan itu. Tapi saya tidak tahu maknanya, Ustaz. Ya paling tidak hadirkan rasa khusyuk. Hadirkan kita sedang dilihat oleh Allah dalam sholat. Bapak tahu nggak Pak, gimana dulu sholatnya para sahabat itu? Disebutkan dahulu sebagian para sahabat kalau sudah sholat, itu burung bisa bertengger di atas kepalanya. Kenapa? Mereka benar-benar tidak bergerak. Tidak bergerak kecuali sesuatu yang penting aja. Kalau sekarang kan kita, Masya Allah, kanan kiri gerak. Kadang-kadang yang lebih dahsyat lagi, sempat pula matikan HP. Walaupun tidak mengapa. Andaikan dia hidup di kantong kita memang harus matikan. Tapi sebisa mungkin kita itu menghindari hal-hal yang seperti ini kalau memang dalam urusan sholat. Sebelum sholat matikan semua HP, khusyukkan hati. Maka dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun para sahabat itu ketika mendengar azan pasti mereka berkeringat. Disebutkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah athar, disebutkan beliau kalau setiap mendengar azan badannya gemetaran, dan dia mengatakan, bagaimana aku tidak takut sebentar lagi aku berjumpa dengan penciptaku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusan salat. Nah, tarawih itu kan setiap malam, maka jangan sampai ada perasaan letih dalam tarawih, tidak enak dalam tarawih. Hadirkan kebahagiaan dalam ibadah, Bapak Ibu. Sebagaimana dalam maksiat ada kenikmatannya, maksiat ada kenikmatannya, Pak. Maksiat itu nikmat kata para ulama. Tetapi orang yang beriman, Allah anugerahkan kepada kenikmatan dalam ibadah. Itu yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, ya, dan sebagian riwayat menyebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam, Pak. Kata para sahabat di belakang sholat, mungkin Nabi berhenti di 100 pertama Al-Baqarah. 100 pertama Al-Baqarah, Pak. Udah pernah gak merasakan tarawih 1 juz? Nah, coba sesekali. Gimana rasanya capeknya kaki kita. Tapi kalau orang sholat dengan iman, subhanallah, lihat Nabi kita SAW. Kata para sahabat, ternyata Nabi lanjut di 100 ayat berikutnya. Dan kami mengira, kata para sahabat, Nabi berhenti di akhir Al-Baqarah. Ternyata Nabi terus baca sampai surah Ali Imran, lanjut surat An-Nisa, sampai berhenti di surat An-Nisa dan Al-Ma'idah. Bayangkan dong, itu orang yang sudah dijamin surga oleh Allah, ibadahnya seperti itu. Ketika ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah memaafkan segala dosamu yang lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur sama Allah? Lihat tuh, Pak. Nabi menunjukkan rasa syukurnya, diampunkan dosanya, dijamin baginya surga, dia diutus sebagai seorang rasul, dia tunjukkan kepada Allah dengan maksimalnya ibadah dia. Maka kita harus maksimalkan ibadah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Mubarak sebutkan, ya, kalau ada orang di Ramadan ini
tidak ada keinginan ingin memperbaiki ibadah, tidak ada keinginan ingin bertaubat sama Allah, memperbanyak sedekah, maka demi Allah, kata beliau, orang ini tidak akan pernah mungkin bisa melakukan itu di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ampunan, hatinya nggak tergerak untuk mendekatkan diri sama Allah, apalagi di bulan-bulan yang biasa sifatnya. Maka ibadah yang kedua, ibadah salat. Kemudian ibadah yang ketiga, amalan prioritas selama bulan Ramadan adalah ibadah tilawatul Quran. Ini ibadah yang paling utama setelah puasa dan salat. Dulu para ulama salaf mengatakan, ketika datang Ramadan, kami menutup majlis ilmu kami, ditutup, dan kami menyibukkan diri kami dengan Al-Quran. Al-Quran, ikhwan dan akhwat, dia bukan kitab biasa, dia kitab yang turun dari langit. Kalau seandainya diturunkan kepada gunung, gunung pecah. Bayangkan itu. Jadi ketika seseorang itu malas membaca Al-Quran, ini menunjukkan hatinya pasti berkarat, pasti berkarat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innal quluba tasda kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia itu sering berkarat, kata Nabi, seperti berkaratnya besi-besi kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma jila'uha, wahai Rasulullah, apakah obatnya hati yang berkarat? Kata Nabi SAW, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Sering-sering engkau membaca kalamullah dan sering-sering engkau mengingat yang namanya kematian. Itu dua itu, Pak. Orang yang sering membaca Al-Quran, Allah berikan dia hati yang lapang. Kalau ada orang yang punya penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri, Al-Quran bisa mengobati penyakit itu. Karena di antara sebab diturunkannya Al-Quran menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan kami turunkan kepada manusia Al-Quran yang di dalamnya adalah asy-syifa, obat bagi penyakit hati. Penyakit hati itu dua. Ternyata pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Penyakit syahwatnya apa? Kecintaan sama dunia, sibuknya di dunia, lupa dengan Al-Quran. Dan selalu saya sampaikan dalam beberapa majelis, ya, kalau bapak ibu punya hafalan Al-Quran, Ramadanlah waktu yang paling tepat untuk mengembalikannya. Pernah mungkin dulu hafal satu surat, kemudian sekarang lupa misalnya. Nah, lupanya kita dengan satu ayat yang kita hafal, Pak, yang kita pernah hafal, itu karena dosa kita, karena dosa, karena kelalaian. Berbeda dengan lupa yang tidak disengaja, ya. Orang setiap hari murojaah, kemudian dia lupa, itu wajar, manusia. Tapi lupanya dia karena dia lalai, tidak mengulang hafalannya, jauh dari kalam Allah, itu karena dosa. Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kalian disebabkan karena ulah kalian, kata Allah. Apa kata Ibnu Katsir? Apalagi nikmat yang, apalagi musibah yang lebih besar min nisyanil Quran, dari seseorang yang Allah lupakan dari hafalannya. Kita pernah mungkin hafal satu juz atau satu surat. Kalau kita pernah hafal satu surat, kita lupa, Pak, dan kita biasa aja, menunjukkan kita nggak menganggap Quran ini berharga. Ada orang punya uang 100 juta, kehilangan uang 100 juta, bingung nggak dia? Jangan 100 juta, 1 juta aja, 100.000 deh hilang dari dompet kita, kita bingung. Kita pikirkan di mana hilangnya uang saya? Kenapa saya lalai, hilang uang saya? Tapi kenapa kalau kita lupa dari satu ayat, lupa dari 2 ayat, bahkan lupa dari berjuz-juz yang pernah kita hafal, kita biasa aja. Maknanya apa? Allah tidak ingin Al-Quran ada di dada kita. Karena di antara keutamaan orang yang diberikan ilmu, Allah titipkan di hatinya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah titipkan di dadanya orang-orang yang punya ilmu.
Maka jangan sampai kita biasa aja kalau kita jauh dari Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, dalam masalah Al-Quranul Karim perlu pembiasaan. Kenapa ada orang yang kalau baca Quran itu capek? Kan capek baca Quran. Kenapa ada orang main HP berjam-jam tidak terasa capeknya? Nonton TV gak kerasa capeknya? Karena dia menikmati apa yang dia lihat. Nah, cara yang pertama agar Bapak Ibu ringan dalam membaca Al-Quran, sering-seringlah membacanya. Contoh gini, Pak. Ini kita kajiannya agak santai aja, lebih kepada praktek ya. Orang kalau jarang baca Al-Quran, dia baca satu halaman itu bisa 10 menit, Pak. Kalau dia jarang baca Quran, dia akan eja satu persatu. Innal ladzina kafaru, dia fokus, matanya melihat, pikirannya menerka-nerka huruf. Itu akan membuat kita letih memang. Tapi lihat orang yang sudah terbiasa dengan Al-Quran, itu satu halaman, Pak, setengah menit selesai mungkin, atau anggap 1 menit lah dengan bacaan yang sedikit cepat, selesai. Dan ringan bagi dia membaca itu. Nah, semakin sering kita dengan Al-Quran, semakin mudah kita untuk lama-lama dengan Al-Quran. Maka ketika Bapak Ibu ingin membaca Quran dengan waktu yang lama, mulailah dari yang sedikit. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mal indallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta yang sedikit tapi terus menerus. Begitu juga Al-Quran, Pak. Kalau orang tidak terbiasa ngaji 1 hari 1 juz ya, dia coba, itu akan membuat dia letih. Tapi kalau dia terbiasa setiap selesai sholat dia baca mungkin 1 lembar, nanti zuhur dia baca 1 lembar, asar dia baca 1 lembar, begitu terus sehari setengah juz dia baca, tidak terasa. Nah, lama-lama orang yang sudah terbiasa lama dengan Al-Quran, dia tidak akan mungkin meninggalkan Al-Quran. Berat dia ninggalin Quran. Maka saya selalu ingatkan kepada sebagian teman-teman kita, guru-guru Al-Quran, jangan sampai hafalan itu hilang karena sibuk mengajar Al-Quran. Nah, kadang-kadang gitu. Ini sebagian hafiz Quran, teman-teman misalnya hafal 30 juz, sibuk ngajar, tapi lupa ngulang hafalan, hilang hafalannya. Dan banyak sudah saya temukan. Makanya orang yang sudah sibuk saja dengan Al-Quran, setiap hari mengajar Al-Quran, kalau dia tidak mengatur waktu dia, bisa hilang hafalannya. Apalagi orang yang memang bukan dari basicnya Al-Quran. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu bil Quran lahu wa asyaddu tafallutan. Sering-sering kalian dengan Al-Quran. Sering-sering kata Nabi, ta'ahadu, sering-sering. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya dari diri kalian daripada unta yang lepas dari tunggangannya, ikatannya. Cepat hilangnya Al-Quran itu. Maka amalan membaca Al-Quran, mentadabburinya, itu yang paling utama di bulan Ramadan. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, ketika orang cinta dengan Al-Quran, Allah akan menganugerahkan kepadanya kebahagiaan. Bahagia dia, Pak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Karena dengan Al-Qur'an itulah hai manusia, kata Allah, falyafrahu, bersenang hatilah kalian, berbahagialah kalian dengan nikmat Al-Qur'an yang kalian baca itu. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sesungguhnya apa yang kalian baca dari Al-Qur'an, apa yang kalian tadabburi dari Al-Qur'an, yang engkau hafalkan dari Al-Quran, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta-harta dunia. Itu tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi jangan sampai kita itu merasa kayak, nanti kalau saya ngaji 1 juz 1 hari, kapan saya kerja, kapan nyari uang, kapan dagang. Ini Al-Quran, perdagangan terbaik dengan Allah ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, ya. Yatluna kitab Allah disebutkan duluan, Pak, sebelum salat. Sebagian para ulama tafsir mengatakan didahulukan kalimat yatluna kitab Allah karena seseorang tidak akan mungkin nikmat salatnya kalau tidak indah bacaan Al-Qur'annya, tidak tadabburi bacaan Al-Qur'annya. Maka ini jangan ditinggalkan selama Ramadan.
bulan Al-Quran ini. Buat target Bapak Ibu, sebagaimana kita punya target dunia yang sangat rinci, begitu juga dengan Al-Quran. Kapan kita harus mentadaburinya, kapan waktu khusus membaca Arabnya, kapan waktu khusus membaca terjemahannya misalnya, itu dibuat waktu-waktu khususnya selama bulan Ramadan secara khusus. Dan bersenang hatilah kita ketika Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah alladhi yatata'ta' fihi falahu ajran. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, mahir maknanya beberapa. Yang pertama, dia beriman, bagus bacaannya, kemudian dia mengerti dengan apa yang dia baca. Besok di akhirat dia bersama para malaikat Allah yang terdekat. Apa enggak mau kita Pak di akhirat, karena kita dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan kita di akhirat. Walladhi yatata'ta fihi, adapun mereka yang terbata-bata, mereka mendapatkan 2 pahala. Pahala mereka sungguh-sungguh mempelajarinya, dan pahala mereka membaca kitab Allah. Jadi ini dipahami dengan baik, semangat baca Quran itu. Nah, salah satu yang membuat kita semangat juga dalam membaca Al-Quran, kita suka belajar Al-Quran. Jadi jangan sampai kita nih nggak senang dengar suara kita sendiri. Nah, ini yang kacau Pak. Ini yang buat kita malas ngaji itu. Kita mungkin dengar imam-imam baca, Masya Allah, kita senang. Ustadz Ana kalau ngaji Ustadz nggak bisa lama-lama. Kenapa antum nggak bisa lama-lama? Karena Ana nggak suka dengar suara Ana sendiri. Nah, makanya perlu belajar. Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, beliau sebutkan makna beriman dengan kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, beriman dengan makna-maknanya, beriman secara umum dengan Al-Quran. Yang kedua, diantara haknya Al-Quran, artinya kewajiban kita kepada Al-Quran, kita belajar cara bacanya. Jadi kalau Bapak biasa mungkin di bulan-bulan yang lain hanya belajar hadis, akidah, Ramadan cari majelis tahsin. Majelis tahsin itu majelis mulia Pak. Cuman kadang-kadang ya dalam dakwah pun ya subhanallah ada aja rintangannya. Terkadang ada orang sedang semangat belajar tahsin, datang temannya, ngapain antum belajar tahsin? Akidah ada benar belum? Wah, ini juga kadang-kadang nih Pak, ini juga kacau nih. Dan terjadi juga di dunia para asatidzah, bukan hanya para makmum saja. Terkadang antara ustadz dengan ustadz satu pun seperti itu. Dan saya berusaha mencoba dengan metode Al-Quran itu memang kadang-kadang gitu. Terus nanti yang belajar Quran juga nyindir yang belajar akidah. Antum faham dengan tauhid, baca Al-Fatihah aja berantakan, nah, kan? Kacau lagi nih gini. Maka harus saling melengkapi di antaranya. Kata Nabi, kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, ta'allamnal iman qabla al-Quran. Dulu kami belajar iman dulu bersama Nabi. Memang belajar akidah, belajar tentang Allah itu dipelajari memang. Ta'allamnal iman qabla al-Quran, sebelum kami belajar Al-Quran. Artinya bukan tidak belajar Quran sama sekali, maka belajar tahsin Mbak. Dan jangan pernah merasa bagus dengan bacaan. Kadang-kadang orang tidak mau belajar Quran, kenapa? Merasa bagus dengan bacaannya, merasa cukup dengan bacaannya. Antum belajar tahsin ya. Nah, dalam belajar tahsin itulah ada keutamaan khusus. Tidak sama pahalanya Bapak Ibnul Jazari dan sebagian para ulama qiraat sebutkan ya, tidak sama pahalanya orang yang membaca Quran dengan tajwid, makharijul huruf, husnul ada, bagus ngajinya, tidak sama pahalanya dengan orang yang membaca asal-asalan. Itu beda pahalanya. Semakin bagus bacaan kita, mencontoh bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita juga mulia di sisi Allah. Jadi sunnah itu bukan sekedar pakaian, bukan sekedar kita hadir di majelis-majelis ilmu. Bagian dari sunnah apa? Kita berusaha ngaji kita seperti ngajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tilawatul Quran dipelajari, cari majelis-majelis tahsin ya. Sekarang kita lihat bagaimana perhatian para sahabat terhadap Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud ya, dan yang lainnya, pernah ada salah seorang sahabat Pak, dia baca Al-Quran, dia baca surat At-Taubah
Ada dua riwayat, sebagian menyebutkan dalam surat Bara'atun, sebagian menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara. Kita ambil yang pertama aja. Ada sahabat baca Quran atau ada seseorang membaca Quran, bara'atun minallah. Kan dia dibaca panjang sebenarnya kan? Ra panjang. Tapi ini sahabat baca pendek. Bara'atun minallah dibaca pendek. Didengar oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Ibnu Mas'ud, Pak? Ini pakarnya sahabat, pakarnya Al-Quran para sahabat diantaranya, yang paling paham dengan tafsir diantaranya, selain Ibnu Abbas dan selainnya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya, maha kada aqra'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati engkau hai manusia, kata Ibnu Mas'ud. Bukan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada kami. Nah, kalau kita perhatikan kalimat bara'atun, Pak, kemudian innamas shadaqatu lil fuqara misalnya, itu kalaupun dibaca pendek tidak merubah makna. Itu tidak merubah makna yang benar-benar tegas, enggak merubah. Beda sama ha jadi ha beda, kha jadi gha beda. Itu pasti bisa merubah makna. Ini panjang pendek yang biasa dibaca panjang sekarang dibaca pendek, tidak merubah makna sebenarnya dalam kasus ini ya. Tapi ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Begitu perhatian para sahabat dengan kualitas bacaan Al-Quran seseorang. Kalau kita sekarang kan enggak, oh yang penting enggak merubah makna, enggak apa-apa. Oh enggak. Quran itu dijaga semenjak huruf-hurufnya dibaca, kemudian panjang pendeknya terjaga. Itu Allah menjaga Al-Quran seperti itu. Nah, kita lihat Al-Quran ini, Pak, dahsyat, Pak, ya. Al-Quran ini, ikhwan dan akhwat, bukan hanya makna saja yang dahsyat, lafaznya pun dahsyat sekali. Allah jaga lafaznya semenjak diturunkan sampai hari kiamat. Contohnya apa? Kalau ada orang sekarang memendekkan bacaan yang terbiasa dibaca panjang, orang kira-kira kaget nggak? Misalnya imam baca misalnya gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum teriak nggak kira-kira? Wih, salah ini bacaannya nih. Orang pasar aja yang tidak pernah ngaji pasti dia tahu ini salah nih imamnya nih. Kok doanya pendek? Kan dibaca panjang, waladdallin panjang. Tapi ada imam baca pendek misalnya, waladdallin, pasti orang langsung tahu dia salah. Nah, begitulah Allah menjaga kejernihan Al-Quran. Panjang pendek saja nggak bisa manusia merubahnya sama sekali. Nah, itu dahsyatnya Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sekalian. Maka Ramadan itu bulannya Al-Quran, jangan tinggalkan. Kemudian juga di antara cara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, tinggalkan yang namanya musik-musik dan nyanyian. Orang nih, Pak, kenapa hati kita sekarang susah nangis ketika baca Al-Quran, susah tersentuh ketika mendengarkan kalam Allah? Telinga kita terlalu banyak dengerin musik, dengarkan sesuatu yang Allah larang kita untuk mendengarkannya. Saya tidak akan bawakan hadisnya karena itu terlalu banyak. Saya ambil kisah aja deh. Kalau masih ada orang yang ragu dengan haramnya musik ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi di usia 40, ketika beliau masih remaja, beliau pernah mendapatkan undangan acara di kota Makkah oleh anak-anak muda waktu itu. Ya, mungkin semacam acara perkumpulan lah. Ketika Nabi hendak ke tempat itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menidurkan Nabi SAW, membuat Nabi terkantuk. Akhirnya Nabi tertidur Nabi. Ternyata apa? Di tempat itu ada musik-musik yang dilantunkan. Allah tidak ridha Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam mendengarkan musik itu. Dibuat ngantuk sama Allah, Pak. Nah, kenapa kita bisa tidak tersentuh dengan Al-Quran? Kita terlalu banyak mendengarkan lantunan-lantunan yang tidak berguna. Tinggalkan semuanya. Antum cari makanan restoran, cari yang tidak ada musiknya. Antum pergi ke tempat tertentu, cari yang selamat dari musik. Itu akan terpengaruh hati kita pasti. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan pernah bisa bersatu hati seorang pecinta musik dengan pecinta Al-Quran. Tapi secara fakta kita temukan, Pak, ada juga peserta-peserta musabaqah itu, oh, musiknya lancar, Qurannya lancar. Itu gimana tuh, Pak?
Allah sudah sampaikan tadi, musik akan membuat manusia itu terlalaikan. Tapi kita lihat di realitas sekarang, ada orang-orang juara 1 musabaqah kadang-kadang. Musiknya jalan, dandutnya jalan, Qurannya 30 juz mungkin. Itu kok bisa gitu kira-kira? Jawabannya apa? Itu menunjukkan hafalan yang tidak berkah. Hafalan yang berkah ketika orang bermaksiat, hilang hafalan itu. Seperti hafalan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i hafalannya kuat, Pak. Disebutkan beliau melihat, tidak sengaja melihat betis. Sebagian ulama sebutkan bukan betis, tapi tumitnya wanita. Tumitnya wanita, Pak. Dilihat tidak sengaja. Maka beliau mengadu kepada Waqi rahimahullah. Syakautu ilal Waqi asu'a hifdhi fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Yang tadinya hafalannya kuat, tiba-tiba ada gangguan di hafalannya. Kalau kita nggak pernah ada gangguan di hafalan kita, Pak, karena memang tidak ada hafalan. Jadi tidak ada yang lupa sama sekali. Memang tak punya yang dihafal. Apa kata Waqi rahimahullah? Maka aku diperintahkan untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada orang hafalan Qur'annya lancar, musiknya lancar juga, hafalannya tidak berkah. Istidrat dalam masalah hafalan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Mungkin ini kajian yang sangat singkat tentang amalan-amalan prioritas Ramadan, tapi itulah beberapa poin yang memang menjadi perhatiannya para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.